bus sebagai medianya dan semesta sebagai panggungnya. Mbak Nani sendiri tidak pernah mengalami datang misalkan Jin, nggak pernah Pak? jinnya pakai jin, Nggak pernah. enggak ya? Selamat berjumpa yang kesekian kali. Terminal Mendut kedatangan tamu lagi. Kalau sebelumnya sudah kedatangan narasumber yang datang tidak diundang, hampir 14 konten mungkin. Kalau itu serial bisa 21 itu, karena ada yang nggak sengaja, perbincangannya panjang. Kali ini yang datang adalah salah satu maestro tari yang 2 tahun lalu di tempat Cak Nun saya beri gelar Muslimah Maestro Tari. Jadi seluruh makyah se-Indonesia itu tahu Nani Losari setelah bergelar bukan doktor, bukan master tari, tapi Muslimah Maestro Tari. Nah, ini penting karena Islam butuh maestro tari, maestro kuliner, maestro fashion dan sebagainya. Kalau yang lain-lain belajar dari Gus Muwafid, Gus Baha, Gus Mul, Cak Nun. Yang ini penting sekali. Nah, selamat datang Mbak Nani. Selamat datang, resmi banget sih Pak. Ya, biar kelihatannya akting gitu. Selamat datang Bapakku. Nah, ini Nani Losari, kemudian saya pesan sama Direktur Borobudur Writers and Cultural Festival. Jadi dalam sejarah Borobudur, acara atau event yang 10 tahun berturut-turut tidak mati, Seno ini, yang lainnya 2 tahun ganti menteri, ganti dirjen karena tergantung menteri. Nah, Seno ini yang mendidik menteri, seluruh menteri zaman SBY sampai Jokowi. Nah, tentang dunia perbatasan, budaya perbatasan, melting pot perbatasan, San Diego, Istanbul, Banyuwangi, Banten, Lampung, Cirebon dan sebagainya, dan apa yang kamu perlu perkenalkan tentang Nani Losari, Rosita, dulu Fathahilah, dulu ada Sunan Gunung Jati, filosofi hierofaninya Keraton Kanoman maupun Keraton Kasepuan dan sebagainya, mumpung ada Nani Losari, silahkan beri pengantar tentang Nani Losari versi redaktur pelaksana majalah Tempo, majalah yang paling kompeten dalam sejarah kebudayaan Indonesia. Silakan. Ya, hari ini saya sangat bahagia sekali bisa sampai ke Mendut Borobudur, karena selama 2 tahun pandemi prosesi Waisak tidak dilaksanakan secara luring, secara fisik dan hanya melalui Zoom. Tapi hari ini semenjak jam 7 pagi kita melakukan prosesi jalan kaki dari Mendut ke Borobudur, dan itu menurut saya pengalaman rohani yang luar biasa sekali. Kenapa? Saya itu pernah menjelajahi mulai Laos, Vietnam, Kamboja, Sri Lanka, semua itu negeri-negeri Buddhis. 95% Buddhis. Tapi menurut saya tetap ada kekasan tradisi Buddhisme di Mendut ini. Bayangkan, tadi pagi itu kita prosesi umat Buddha dari Mendut jalan ke Borobudur, sepanjang jalan itu ibu-ibu jilbaban, semua merespon. Jadi ada satu truk isinya bante-bante yang membawa relik-relik dari Buddhisme. Nah, bante ini tugasnya adalah menyebar tirta suci, air suci dan bunga-bunga. Nah, itu yang disebar ke ibu-ibu jilbaban itu semua. Nah, ini tidak ada sama sekali di Sri Lanka, tidak ada sama sekali di Kamboja, tidak ada sama sekali di Vietnam, tidak ada lagi di Laos. Kita tahu juga tidak ada dalam seminar Zoom para profesor tentang di Sri Lanka itu Buddhisme itu konflik ya dengan macan Tamil sampai sekarang berlarut-larut. Di Thailand, di Patani, kaum Muslim juga konflik dengan Buddhis. Di Burma sekarang lahir apa yang disebut Buddhisme militan atau Buddhisme radikal. Mereka konflik dengan Muslim di sana. Jadi sampai cover majalah Time itu 3 tahun lalu menerbitkan namanya Bante Wiratu dari Burma sebagai Taliban Buddhis. Karena dia memprovokasi kekerasan.
Bayangkan, Buddhisme kan citranya perdamaian, tapi di Burma sekarang muncul bante-bante seperti Bante Wiratu yang perspektifnya adalah kekerasan, kayak gitu. Dan ini membingungkan. Nah, ketika kembali ke Borobudur di sini kita menyaksikan sebuah fenomena yang luar biasa. Bagaimana bante-bante memercikkan air ke ibu-ibu sepuh di sepanjang jalan dari Mendut ke Borobudur, itu menurut saya luar biasa. Menurut saya kalau kita mengamati, waduh, ini dahsyat ini. Itu fenomena kultural yang menarik sekali gitu. Juga kemarin beberapa teman dari Umah Budur atau apa itu dengan beberapa bante Tibet melepas benih-benih ikan ya di Kaliprogo. Itu upacara tradisi Buddhis, itu ada pangsan melepas benih-benih ikan. Itu bayangkan bante-bante Tibet dengan warga desa di sini. Nah, tadi pagi juga saya terkesan sekali meskipun hujan gerimis, rintik-rintik. Proses itu diawali dengan ala Jawa ya, bawa tumpeng, bawa macam-macam. Baru berbagai sekte Buddhis di Indonesia itu diurutan setelah tumpeng itu. Jadi ada dari Mahayana, ada dari Theravada, ada dari Tantrayana, ada dari Nichiren Shoshu. Buddhis pun di Indonesia itu pluralismenya luar biasa. Ada keragaman Buddhis, bukan homogen. Kalau Theravada di Thailand itu homogen, kalau Theravada di Laos itu homogen, Theravada di di Burma apalagi itu homogen. Tapi di Indonesia itu pluralisme Buddhisnya. Ditambah akar lokal di sini. Jadi menurut saya ini kasana yang unik sekali. Ditambah tadi di sini Waisak versi versi Merapi. Ada Waisak lagi di sini. Merapi, ya. Jadi versi Merapi. Jadi sebetulnya luar biasa sekali. Jadi kalau Dani de Lombard itu sejarawan Prancis pernah bilang Indonesia itu merupakan osmosis budaya. Osmosis itu seperti spons besar, kultural itu meresap. Kalau spons ini Mendut dan Borobudur ini spons besar yang meresap seluruh tradisi dari pesantren, ada pabelan, dari wihara diserap kayak gitu, dari kejawen, semuanya seperti spons besar diresapkan di Mendut dan Borobudur. Makanya ini tradisi kuat sekali, punya akar-akar kultural yang kuat sekali, dan menurut saya harus selalu kita bahagia lah, dirayakan selalu. Itu aja mungkin pengantar singkat dari saya. Pengantar singkat, ringkas, padat, bermutu semua, jangan diedit sama sekali. Jadi ini begitu hebat. Ini gara-gara Borobudur Writers dulu di majalah Tempo ya, paling saingan Kompas gitu. Yang saya kira menarik sekali. Ini dapat respon Mbak Nani, saya kira. Saya ingat Mbak Nani itu, saya nggak ngerti di Cirebon itu gaya spiritualnya apa. Tapi yang penting dia adalah penari. Kalau penari itu di Indonesia sama pemusik itu sering dituduh dunia hiburan, dunia seni, nggak ada spiritualnya, nggak ada benih ikan, nggak ada sesaji vegetasi, nggak ada manunggal maneges ke alam, tidak bersekutu dengan hujan. Kalau seniman kota kan takut hujan. Jangan musim hujan, cari dukun seperti Mandalika. Padahal Anda itu nari bersama hujan. Nah, sekarang tadi ini mumpung ini tanah abad 8, sebelum ada Monas jauh, belum ada istana, di sini sudah ada Candi Mendut, Mbak. Ini yang diceritakan Seno tadi, Laos, Luang Prabang, Phnom Penh, Siem Reap, Angkor Wat, Chiang Rai, itu saudaranya sini, saudaranya Mendut, abad 7, Mbak. Jadi ini kalau Seno tadi bagus ini karena tanahnya itu keluar mani dulu, sejuk, bagus. Nah sekarang Mbak Nani, Islam iya, penari iya, puasa 40 hari iya, nggak ada kaitannya musyrik loh. Dulu belum ada kata-kata kafir dan musyrik, itu sudah puasa 40 hari. Pernah tidur di atap. Iya, hubungan. Mbak Nani juga pernah tidur 3 hari dengan ular. Enggak, Pak. Ular sawo, apa itu bahasanya? Sungguh nanti tak ceritakan. Itu pengalaman dengan istri, dengan suami, dengan anak. Gitu. Terus perlu diskusi diceritain. agama. Nanti mewek loh, Pak. Apa? Nanti mewek loh. Kalau nangis saya kira itu potret Mbak Nani mewakili bangsa Indonesia umumnya. Dari bagaimana pengalaman nari dan kesedihannya, harus rindu keluarga dan sebagainya yang sebagai manusia. Bukan terlalu seniwati, manusia yang cantik dari Cirebon yang hebat. Dari mana dulu ya Pak? Terserah.
Ya. Dari Cirebon juga boleh. Sebelumnya terima kasih karena hari ini adalah momen berharga yang tidak direncana sama sekali. Tiba-tiba saya kerentek hati tuh pengen mampir ke rumah kedua saya. Saya menganggap bahwa Mendut ini adalah rumah kedua dari Topeng Losari dan saya pribadi gitu. Karena di tempat ini kemarin saya menemukan sesuatu yang energi yang luar biasa yang saya temukan salah satunya di sini dan di beberapa tempat yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu gitu Pak. Tuh. Secara spiritual betul karena saya dibesarkan dari keluarga tradisi yang menganut agama warisan sebetulnya Pak. Islam itu agama warisan menurut saya. Agama yang diwariskan, tetapi secara keseharian kami melakukan nilai-nilai kejawen. Gitu. Nilai spiritual yang mungkin itu berkaitan dengan Hinduisme, dengan Buddhis, dengan hal-hal yang berkaitan dengan animisme, dinamisme gitu, hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh nalar manusia gitu. Sesuatu yang keluarga besar kami yakini dan tidak orang amini biasanya gitu. Yang keluarga kami yakini dan tidak orang amini. Keluarga yakini tapi belum tentu oleh Diamini tetangga oleh orang diamini. lain. Saya kira Seno banyak tidak diamini. Saya juga banyak tidak diamini. Ini Muhammadiyah dia ini sering tidak diamini karena dia Muhammadiyah yang YouTuber. Sering tidak diamini. Jangan khawatir, temennya banyak yang tidak ngamini itu mungkin sepi ya. Terus jadi dari kecil nih Pak ya. Saya itu dibesarkan dalam kondisi yang tidak umum menurut saya, gitu. Tidak ada waktu untuk bermain, harus menjalani proses ritual yang menurut saya itu penderitaannya luar biasa. Bagaimana mungkin seorang anak kecil dalam kondisi masih kelas 5 SD harus melakukan tirakat? SD kelas 5 SD. sudah tirakat. Sudah tirakat. Tirakatnya dalam bentuk masih ringan. Puasa sedawuk. Tidak boleh makan di bawah jam 12 siang. Tidak sebelum jam 12. Tidak boleh makan. Itu boleh. namanya puasa sedawuk, Pak. Itu sebetulnya adalah proses ritual menuju dinobatkannya sebagai dalang topeng. Jadi penari topeng dan dalang topeng itu berbeda, Pak. Penari topeng dan dalang topeng itu berbeda. Kalau penari topeng itu seseorang yang melakukan profesi sebagai penari tetapi tidak melakukan prosesi ritual seperti yang dilakukan oleh dalang topeng gitu. Tetapi dalang topeng adalah penari yang sekaligus juga melakukan prosesi ritual yang dilakukan sepanjang seumur hidupnya. Ulangi. Dalang topeng itu adalah penari yang sekaligus menjalani proses spiritual ritual yang dilakukan sepanjang hidupnya. Dan Mbak Nani termasuk dalang topeng. Bukan hanya penari topeng. Ingat-ingat mahasiswi UNY, UNS, ISI, ISBI, kalian jurusan penari, bukan jurusan dalang tari. Ingat itu. Indonesia harus ingat, nggak perlu ritual. Iya. Jadi wajar kalau Anda semua makan nasi kucing. Terus. Iya, terus kemudian saya secara pribadi karena saya adalah cucu pertama Pak, harapan besar bagi nenek saya untuk meneruskan terah dari tari topeng Losari, kelestariannya. Kemudian saya dikondisikan untuk menjalani sesuatu hal yang memang itu yang saya bilang tadi tidak umum gitu. Dari kecil saya diajarkan bagaimana caranya menghafal mantra. Mantra itu rajah. Rajah itu biasanya dilakukan sebelum dimulainya pertunjukan atau dia ditulis sebagai doa di belakang topeng gitu Pak. Kemudian dihafal sampai di luar kepala. Itu ada bukunya terus dibaca. Ada primbonnya Pak. Dari mulut ke mulut dihafal. Nah itu prosesinya itu sangat unik. Jadi biasanya ditulis secara abjad, kemudian disalin secara abjad dari naskah kuno itu yang itu ada di gitu. Mereka menulisnya dari generasi sebelum saya itu di daun lontar Pak. Masih tersimpan? Masih. Bukan di museum keraton ya? Disimpan pribadi? Saya tidak pribadi. Luar biasa. Saya tidak pernah artinya mengabaikan
sesuatu yang sudah diamanatkan oleh nenek saya gitu. Saya masih menjaga betul topeng-topeng beliau. Kemudian naskah kuno yang isinya bukan hanya sekedar bercerita tentang babat tanah Cirebon, tetapi juga di situ ditulis mantra-mantra dari tari topeng yang saya pakai. Gitu. Penyelah mantra tadi belum dipindah alihkan. Belum. Masih Masih. lontar. Di kopi pun enggak ya? Belum, Pak. Hati-hati. Bapak bersediakah untuk mendatangkan orang menerjemahkan itu atau menyalin Ini Mas dengan Seno senang hati? ini sudah nulis naskah kuno Merapi Merbabu Iya. 2005. Iya. Itu juga diambil Ronggowarso. Orang-orang keraton Pujangga itu ngamili dari desa-desa. Terus dia terkenal di keraton. Dibawa ke Belanda, ke Majapahit. Seno juga jadi, Seno sudah dengar langsung bahwa ini sumber berharga naskah kuno. Merapi, Mas Citras itu isinya 7 anak itu apal mantra semua. Iya, Pak. Wah, gitu. Nanti suruh omong setengah jam mantra itu nggak baca ngomong semua gunung disebutkan. Saya sudah hafal 25 tahun. Dia apa nanti? Misalnya ambil contoh. Atau Mas Citras kalau berkenan tidak tabu untuk rekaman untuk didengarin bangsa Indonesia dan terutama Asia Tenggara, Thailand, karena ini mantra ini terkait warisan kuno Hindu, Buddha, Islam campuran. Mas Citras kalau berkenan membacakan sekian menit mantra itu. Mungkin besok ya. Apa? Belum siap. Belum siap, Oh, belum saya kira belum siap. siap. Mungkin lain kali. Waktunya karena panjang tuh kalau itu. Iya, iya. Jadi mumpung ada tamu dari Cirebon Iya, kan iya. kita Ya. konsentrasi ke Baik. Oh, gitu, Baik, Pak. baik. Iya, Tapi saya sudah apa? Kecil. 7 anak itu bisa bacakan mantra. Alhamdulillah. Oke, terus lanjutkan Nah masih itu ada. justru nyambung tadi Pak, yang menyedihkan adalah sekarang ini generasinya setelah Mbak Nani itu belum berani atau belum siap untuk melakukan itu. Karena tirakat saja mereka terlambat sekali ya. Fitri dan Hema itu kan 2 orang yang Mbak Nani tunjuk sebagai penerusnya Mbak Nani, karena keturunannya Mbak Nani kan tidak dibolehkan untuk meneruskan jejak Mbak Nani, dikarenakan dalam tanda kutip masuk aliran Islam ekstrim. Oh. Tidak perlu dimention alirannya ya Pak. Kalau Takut disebutkan sensitif. ya kelompoknya enggak. Iya, Tapi kalau di Cirebon dituduh kafir. ya, kafirnya Syirik. apa saja. Nah. Ini kan kafirnya Seno beda, Oh, iya. kafirnya Pak Citra, kafirnya Iya. Nah, kalau kafirnya Mbak Nani itu mereka misalnya apa? Bersekutu dengan jin. Bersekutu dengan jinnya datang kelihatan. Nah gitu. itu justru karena Mbak Nani nggak pernah merasa ketika nyambat kan ada. Jadi istilah nyambat itu, ritual nyambat itu dilakukan sebelum kita memulai pertunjukan sebagai seorang dalang topeng atau penari. Nah itu Mbak Nani sendiri tidak pernah mengalami datang misalkan Jin. nggak pernah Pak. Jinnya pakai jin. Nggak pernah. Enggak ya. Pakai kalung enggak tahu ya. Nggak pernah Bapak. Itu kelihatannya Jun bukan Jin. Ya. Dulu namanya Jin, sekarang itu kelihatannya Jun Iya. hashtag apa gitu loh. Oh, dituduh. Iya dan Mbak bersekutu Nani dengan- tidak pernah. Mbak Nani itu nggak pernah Bapak yang namanya ya harus jujur ya, nggak pernah melihat wujud apapun, memang nggak bisa Kak rasanya. Tapi merasakan energi yang datang misalkan di sekitar kita, nah itu memang itu harus ada diakui. yang menafsirkan sebagai bersekutu dengan Jin. yang lainnya lagi. Nah, kemudian kalau juga- tentang keris, bunga. Nah itu apa yang itu? paling menyedihkan adalah kan Mbak Nani sebagai dalang topeng itu setiap Kamis sore itu ada ritual namanya ritual ngukuk. ngukuk setiap sore. Kamis sore Itu Tidak wajib. peduli pentas tidak pentas. tidak peduli. Uh-huh. Kayak kemarin pentas di acara apa namanya kemarin tuh yang terakhir tuh di mana ya? Toraja. Itu tetap justru didokumentasikan oleh Profesor Sardono. Sardono Oh, Wikusumo. Sardono itu Iya, ya, beliau dalam rangka hari tari kaget. itu kan? Iya. Sardono beliau- Wikusumo? Iya. Iya, beliau Sardono ke kaget. sana. Karena beliau Mas bilang, Halilintar segala iya, itu. beliau kaget karena loh kok kamu keren kan masih mempertahankan tradisi itu gitu. Nah tradisi itu yang kemudian bertolak belakang dengan saya sebagai istrinya orang yang menganut Islam ekstrim itu dianggap bid'ah Bapak. Gitu. Jadi ketika saya melakukan ritual, padahal ritual itu adalah bentuk rasa syukur saya melalui benda-benda tersebut, menjaganya supaya nanti benda-benda ini bisa menjadi catatan sejarah untuk anak cucu saya kelak gitu. Jadi berdoanya sambil bawa keris itu bid'ah. Bid'ah. Yang lainnya lagi selendang atau Semuanya bunga? Bapak,
termasuk rambut yang kelihatan juga. Oh, rambut kelihatan itu bid'ah apa bid'uh? Apa itu? Itu kafir. Kafir. Jadi rambut yang kelihatan itu Iya, kafir. kafir. Ya. Yang lainnya lagi? Narinya boleh. Kalau tidak, justru itu nari itu dianggap sesuatu menjual tubuh. Karena erotisme dikaitkan dengan erotisme, kemudian segala sesuatu yang ketika menari kan Mbak Nani betisnya kelihatan, itu aurat Bapak. Berarti Sedangkan aurat itu negeri Turki, Iran yang ada tarinya seluruh Timur Tengah itu iya. itu masuk masuk erotis atau enggak? Sepertinya Atau ya, dia belum nonton ke sana? Oh, ya sudah. Oke. Di sana ada tari perut, Pak. Ada. Ah, Oh iya, iya, belly iya, dance. itu lebih Ada ekstrim. Turkish bath di Turki itu mandi air. Iya. Itu. Betul. Ada yang mau tanya kalau Subo? Kalau Iya. saya ini sebenarnya kalau mungkin mewakili ini ya generasi saya yang agak asing juga untuk mengartikan mantra itu seperti apa, ritual itu seperti apa. Nah, kalau untuk Bu Nani sendiri itu halangannya apa aja dalam menyampaikan apa yang dijalani oleh Bu Nani sendiri selama ini itu untuk menjelaskan ke generasi yang sekarang itu kesulitannya apa aja gitu. Dan cara mengatasinya mungkin agar pesan-pesan yang terkandung di dalam ritual ataupun mantra itu lebih dipahami dan lebih relevan untuk zaman sekarang gitu. Kalau Bu Nani sendiri gimana? Jadi sebetulnya harus punya strategi ketika kita bisa menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan tradisi yang saya anut Bapak. Karena bagaimanapun juga saya kan diamanatkan oleh nenek saya bahwa ketika kamu menjewantahkan mantra tersebut itu sama saja menelanjangi dirimu sendiri. Benar nggak Bapak? Gitu. Jadi harus ada bahasa lain menjelaskan ke mereka bahwa ini sebetulnya sakral, tapi hanya boleh diketahui oleh orang-orang yang menjalankan laku tirakat. Gitu. Karena mantra itu tidak sembarangan. Meskipun bahasa lugasnya kalau dijelaskan hanya sebatas bahasa Jawi kuno. Itu bahasa Jawa biasa, Bapak. Kula nuwun pada manunggaling Gusti. Terus nazabnya dari nazabnya keturunan kita sebelum Pangeran Losari siapa? Pangeran Losari, Dalang Duman, Dalang Darim, Dalang Sumitra, Dalang Dewi, Dalang Sawitri, Mbak Nani. Kemudian semua kodam-kodamnya disebutkan. Setelah itu kita berdoa kula nuwun terutama kepada Tuhan dan semesta dan tubuh sebagai media ritual yang mengkoneksikan antara semuanya, antara Tuhan dan tubuh Itu dan mungkin semesta. tugasnya Pak Tanto untuk menjelaskan mantra. Nah itu Bapak. Juga tugasnya Seno. Ini kegagalan Kompas sama Tempo menjelaskan bahwa Kodam adalah editorial, tajuk rencana, rubrikasi gitu loh. Jadi ini perkawinan antara yang akademis, belajar dari naskah lontar, Iya. Merapi Merbabu. Iya. Jadi Mbak Nani jangan terbebani itu. Iya. Kalau menjelaskan untuk Iya, suku itulah. tadi kan. Bingungnya di situ, Mas. Nah, kamu juga tugas untuk mempelajari semiotika kampus-kampus kamu untuk jadi jembatan. Ini saya kira Suara Merdeka gagal, Kompas gagal, penyiar TV gagal untuk memahami kodam itu apa, caption Iya. itu apa. Iya. Nah, itu Senobi ya, Sen? Orang tidak Ini kritik untuk akademisi kota itu loh, yang parah ini loh, UGM sama UI. Pertanyaannya itu menarik banget ya, bagaimana kalangan milenial bisa memahami mantra. Betul. Tapi ya, ada yang menarik ya dalam dunia sinema gitu. Hari-hari ini, minggu-minggu ini, salah satu film box office dunia itu Doctor Strange. Iya. Nah, Doctor Strange itu adalah salah satu superhero Marvel itu yang berbeda dengan Batman, berbeda dengan Spider-Man, berbeda dengan Superman. Kekuatannya adalah kekuatan mantra. Nah, dia bisa merapalkan mantra yang mantra itu menjadi energi. Jadi film ini sebetulnya kalau ditonton orang Jawa ini menarik, kita itu familiar ini kekuatan superhero tapi mantra. Jadi dia itu menjadi kuat karena mencari ada satu kitab namanya The Book of Visanti di situ kan. Nah, The Book Visanti kitab yang penuh rapal-rapal mantra apabila diucapkan itu bahkan mampu melakukan perjalanan lintas batas antara multiverse antara alam semesta. Nah, ini film ini menarik sekali karena berbicara tentang dunia paralel, semesta paralel. Jadi Stephen Hawking itu 7 bulan sebelum dia meninggal dia
menulis satu jurnal dan tulisannya itu intinya dia mulai agak percaya adanya semesta paralel. Nah, Jadi ketika semesta ini setelah Big Bang, ternyata ada Big Bang lain yang menciptakan alam-alam semesta lain, sehingga ada kemungkinan kita ini ada juga di alam semesta yang lain yang iya, tidak kita betul, ketahui. betul. Nah, ide-ide yang masih belum selesai dalam dunia akademik ini diambil diadaptasi di dalam dunia sinema secara radikal. Dan salah satunya adalah di dalam film Dr. Strange ini. Jadi inti film Dr. Strange itu adalah perjalanan antara alam semesta, dari alam semesta satu ke alam semesta lain, Dr. Strange itu lewat kekuatan mantra, lewat rapal-rapal mantra kayak gitu. Lah kebetulan dunia sinematografi Amerika ini Sam Raimi sutradaranya dia mengambil dari Kasana Tibet. Dia belum sampai, padahal Tibet itu jauh lebih muda dari Jawa dan Sumatera. Kalau Sam Raimi datang ke Jawa dan Sumatera kaget. Sebenarnya Kasana seperti itu ada. Kayak gitu. Tibet itu kan belajarnya di Moro Jambi, Atisa. Bahkan di Mendut sini Kayak gitu. Kayak gitu. Artinya menarik ya di dalam generasi milenial hal itu diungkapkan, dimanifestasikan dalam dunia sinema gitu. Dr. Strange itu menarik ini, kasus menarik. Ini superhero yang kekuatan superhero-nya dari mantra kayak gitu loh. Dia ini kan diceritakan dokter bedah, lalu dia kecelakaan, lumpuh, terus dia mencari perawatan. Akhirnya dia bisa ke salah satu kuil tersembunyi di Tibet. Di sana dia diajari mantra-mantra. Sehingga ternyata dia menjadi sangat mampu memiliki kekuatan sampai merubah energi dan sebagainya. Nah, itu kan kasana-kasana seperti itu sebenarnya familiar di Jawa. Kayak gitu kan, soal mantra-mantra kayak gitu. Cuman ya dunia Hollywood taunya hanya Tibet begitu. Dia tidak mengeksplorasi kasana-kasana mantra di sini. Itu menarik gitu. Jadi pertanyaan tadi menarik bagaimana mantra di kalangan milenial. Jawaban saya, ini ada gejala yang menarik gitu, Dr. Strange gitu. Nah, ini mumpung ini kan artinya bahwa kita Pak Tantoni Mendut ini kan asiknya, saya ketika betah di sini itu asiknya beliau itu membebaskan kita untuk bicara apapun tanpa ada tedeng aling-aling gitu kan. Nah, ini mau cerita nih Bapak. Ada banyak hal sebetulnya yang Mbak Nani alami yang ketika Mbak Nani cerita ini harus milih orang. Karena tidak semua orang percaya gitu. Pada saat nenekku tuh dulu bilang gini, kalau tirakatmu selesai, kemudian kamu mempercayai sesuatu karena modal utama adanya dimensi lain itu ketika kamu meyakini sesuatu. Berobat harus yakin, ketika berobat harus yakin baru kamu sembuh. Jadi pikiran, alam bawah sadar kita, pikiran, ucapan dan sikap itu adalah doa. Itu menurut nenek saya gitu. Kamu akan mengalami sesuatu dan melihat sesuatu yang itu tidak pernah dialami orang yang tidak melakukan tirakat. Jadi saya dari sekian puluh perjalanan spiritual berkesenian saya, Bapak, kadang-kadang ada beberapa kali saya mengalami sesuatu yang itu seperti ada di dimensi lain. Semisal ketika pertunjukan menggunakan pangrawit, Mas, itu kan selalu pakai gamelan. Itu kan ada istilah nyambat. Nyambat itu kan kita meritualkan diri di depan kotak. Nazab semua keturunan saya disebutkan di situ, termasuk nazab keturunan sebelum saya yaitu Sunan Gunung Jati dan Pangeran Losari, disebutkan semuanya. Topeng ada di topeng Losari itu kan tidak punya lubang mata, Bapak. Jadi saya tutup mata sama buka. Nah itu, tapi pada saat itu insting saya tentang ruang tuh peka. Saya bisa melihat sesuatu di situ benar betul kayak ada lighting. Terus kemudian saya kan selalu memanggil kodamnya 9 wali. Tapi harus 10 karena satunya sesi jenat tuh harus disebutkan juga. Jadi 10 bukan 9. Itu bentuknya hanya seperti lampu, Bapak, di antara gamelan. Jadi sebetulnya tidak berwujud, tapi hanya seperti lampu lenong di antara mereka, gitu, Bapak. Dan itu menurut saya itu sesuatu yang ajaib karena mereka hadir karena kita panggil, gitu. Dan itu kan ketika saya mau cerita itu saya harus milih orang karena tidak semua orang percaya itu. Saya dianggap orang yang ngarang-ngarang cerita, padahal saya mengalami 9 kayak lampu itu loh, Pak. Jadi ada cerita 9 lampu. Saya mendapat kiriman satu keluarga datang ke sini penuh dan dia sebelum meninggal bilang 9 punokawan ini bawalah ke Jawa Tengah karena Jawa Tengah punokawannya 4
Tapi Cirebon Punakawannya 9, Rastika Iya. dan anaknya, menantu, cucunya ke sini harus disimpan di sini 9 Punakawan itu. Mungkin suatu saat itu harus kembali di Cirebon kalau masyarakat Cirebon sudah dapat mantra dari Nani. Karena mantra itu bukan miliknya Pemda. Iya, iya, iya. Mantra itu bukan miliknya Fakultas Ilmu Budaya UI UGM, tidak ada. Mantra itu keluar seperti penyair Tarji Iya, iya. Kalsumbarsi bilang luka kakiku, kaki kau luka dan sebagainya itu, Betul, betul. amuk dan sebagainya. Jadi saya merasa manit saya tadi mantranya sepele. Tiba-tiba nggak sengaja Rina itu bilang dead moon, bulan mati sama full moon, persis jam 11:12 menit. Tiba-tiba, maaf saya bukan cengeng, tapi saya hampir bermili tadi ya, Kak. Hampir kayak nangis, bukan kesedihan, Iya, iya. hanya karena diingatkan bahwa semenit lagi full moon di sini. Jadi tadi kita memperingati Pak Sitras Nembang Jawa, memperingati Waisak yang saya nggak tahu di seluruh Indonesia memperingati persis jam 11 itu. Itu dibisiki Cak Rina. Saya kok nangis, nggak ada hubungannya sedih sama gembira itu. Hanya kok, loh, Rina juga nggak niat apa, ngomong dia workshop Iya, cak-cak iya. gitu misalnya. Sekarang di pesani 9. Iya, Saya punya itu. Jadi ini sore ini tampaknya memang bukan skenario seorang host, seorang narasumber podcaster, ini hanya menggelinding begitu saja persis di hari raya Waisak. Mungkin Pak Sitras mau tanya? Iya. Yang saya tanyakan itu tentang dalang. Iya, Bapak. Tentang dalang, kalau di Jawa itu kan seorang dalang itu fungsinya dipertunjukkan kan bukan penari, tapi kalau di Cirebon itu sekaligus penari itu adalah dalang. Terus fungsinya di dalam apa ya, kelompok itu bagaimana? Dia itu harus menjadi narator atau menjadi narator di balik layar. Oh gitu. Sudah ya Pak ya? Iya. Oke. Jadi sebetulnya kepercayaan di Cirebon itu kalau dalang itu bukan hanya sebagai penari, melainkan bisa ngobatin orang, dipercaya bisa menebak sesuatu, bisa jadi pawang hujan. Kadang gitu Bapak. Jadi apa yang diucapkan itu dianggap tuah. Itu karena dipercaya bahwa dia melakoni sesuatu yang berkaitan dengan ritual yang tidak dijalani oleh orang pada umumnya. Seperti itu. Jadi bukan hanya sebagai koreografer di sanggar atau sebagai pimpinan atau sebagai ketua gitu. Tidak, melainkan adalah orang yang dianggap sufi yang kemudian karena melakukan proses ritual tersebut gitu, yang sudah tidak memikirkan urusan duniawi. Gitu, tidak memikirkan untung rugi ketika kita datang ke satu tempat, kita sudah tidak berpikir untung rugi kecuali seduluran gitu Bapak. Nah itu. Kalau saya memaknai sebagai memaknai tentang dalang itu karena saya kan masih memikirkan duniawi tuh Pak, masih sadar duit, masih kadang juga meskipun tidak melulu memikirkan soal untung rugi, tetapi masih memikirkan bagaimana nanti kalau saya berangkat ke sini bensinnya bagaimana, saya harus pikirkan betul gitu, masih seperti itu. Tapi minimal saya melakukan laku ritual yang dilakukan oleh nenek saya sebelumnya, yaitu dengan cara bebarang atau ngamen, tapi dengan cara yang berbeda. Bebarang atau ngamen yang dilakukan oleh nenek buyut saya itu dilakukan berjalan kaki dari satu tempat ke tempat lain sebagai media proses spiritual ritual mereka untuk menjadi moksa atau meneb ya, bukan moksa ya, meneb untuk menuju meneb gitu. Kalau saya berbeda, ngamen dan bebarang saya itu berkunjung dari satu tempat ke tempat lain seperti yang saya lakukan hari ini. Hari ini itu tidak ada rencana apapun. Saya hanya mau balik ke Cirebon, Bapak. Tiba-tiba kerentek hati itu saya bilang saya maksa. Padahal tadi map saya mati karena handphone saya mati. Kita sudah nyasar jauh banget. Akhirnya saya bilang saya harus ke Pak Tanto hari ini. Putar balik kan lumayan jauh tuh Pak. Datanglah ke sini. Nah itu sesuatu yang menurut saya itu bagian dari ritual menuju penyematan dalang itu. Gitu.
seperti itu Bapak. Jadi dalang topeng itu belum tentu penari topeng. Belum tentu. Oh iya. Itu. Tapi ada juga Iya. penari sekaligus dalang Dalang, topeng. iya. Iya. Neneknya Mbak Nani kan penari topeng sekaligus juga dalang wayang kulit Iya. gitu. Tapi juga dalang topeng gitu. Jadi Seperti itu. pengertian dalang Cirebon Ya. jangan diterjemahkan dalang Dalang pakai di- blangkon. Nah itu, jadi iya, gamelan. iya, iya. Mungkin dalang itu ahli skenario kisah dari Iya. kehidupan sosialnya, bahwa Jawa pakai blangkon di tengah ngatur sinden, ngatur narasi, nyabet ke wayang, ngatur gamelan. Dalang ini apa gitu loh. Iya. Nah, ini saya kira saya mohon izin menggunakan bahasa anak muda. Jadi kalau neneknya Mbak Nani tadi mengatakan ya nari, yang ngobati, Iya. yang ngatur ruang kamar, Iya, betul. ya Meruat juga Bapak. ngeruat, ya memberitahu pekerjaan. Iya, betul. Saya kira itu dilakukan bapaknya Pak Sitras. Oh, Bapaknya Pak Sitras itu ya datang minta obat, datang rumahnya dibikin gimana. Saya tahu persis. Bahkan orang kepengen sukses jadi seniman di Mari Madiun, Sribudoyo, THR datang ke Oh, situ. iya, iya, iya. Kan nggak ada sekolah isi untuk menjadikan Iya. seniman sukses. Iya. Pak Sitras ada. Saya kira itu kalau mencoba bahasa sekarang, UGM itu universitas tapi isinya fakultas. Jadi nggak ada rektor yang menguasai universe. Tapi mimpin universitas, tapi isinya fakultas. Sementara mantra kejawen tadi, neneknya Mbak Nani itu ya kedokteran, fakultas sastra, fakultas landscape architecture, segala lama. Jadi kurang lebih UGM, ITB itu adalah isinya disiplin ilmu masing-masing. Buruh biologi, buruh kedokteran gitu loh. Sementara kejawen Bapak Pak Sitras itu jelas universe, satu orang tapi universitas. Kalau saya pakai bahasanya Sanata Dharma UNY, itu bedanya apa? Jurusan fakultatif di kampus mungkin gitu. Tentu ini bisa salah, tapi karena kampus memang nggak bisa bicara dunianya kejawen Merapi Cirebon. Sementara Mbak Nani sama Pak Sitras juga dituntut untuk diwawancarai Iya. KKN itu, sing bahasanya aneh-aneh ya. Padahal menggawe Oh, toilet iya. sama kamar mandi. Itu prestasinya kampus itu. Wah, mahasiswa kok menggawe kamar mandi. Nah, itu saya kira kita harus seimbang melihatnya antara dua hal ini. Pak Anu mau tanya? Enggak tanya. Saya kira Mbak Nani masih mau tambah apa lagi? Ya masih banyak sih Pak, tapi nanti kan kalau Masih saya panjang, ya. curahkan di sini semua, nanti saya nggak diundang lagi ke sini Bapak. Ah, Iya. Tadi nggak ada ke Waisak ya? Enggak Bapak. Kalau Kok tiba-tiba bulan pengennya ke sini loh Pak? Oh, di sana baru di Cirebon nggak ada Waisak. Enggak ada Pak. Tapi sebenarnya pendekatan kodam antara Cirebon sama Jawa Pak itu Sitras sebenarnya sama nggak? hampir sama ya Pak? Atau bagaimana, ada perbedaan yang spesifik nih? Karena pada suatu ketika itu ada sekelompok kesenian tradisi begitu yang kemudian nih alat properti properti tarinya misalnya kuda lumping begitu kan dikasih kodam. Tujuannya sebenarnya adalah menciptakan daya magis, daya tarik sebenarnya, lebih kepada pendekatan bahwa kalau nonton yang berkodam itu, penonton itu lebih Iya. terhipnotis Karena untuk itu. energinya kebaca kan? Karena Iya, energinya betul. kebaca. Nah, bagaimana kalau kemudian tari topeng itu sendiri? Apakah kita sederhanakan saja, Pak? Apakah mengarah ke situ atau ada yang melatar belakangi lebih dari itu? Iya. Nah sebetulnya, Bagus nih, bagus nih tanyanya. iya pertanyaannya Karena keren mau sama banget. dia. Jadi sebetulnya untuk saya pribadi sebagai penari topeng ya, saya pikir saya belum pantas disematkan sebagai dalang topeng karena saya masih ada hal yang saya belum bisa jalani gitu ya. Biarkan orang saja yang menyematkan. Ya. Ketika saya menari, saya harus ikhlas apapun
tidak boleh ada tendensi, tidak boleh ada ambisi, apalagi hawa nafsu untuk bisa diapresiasi lebih oleh orang lain. Tidak ingin viral. Nah, tidak ingin viral. Tidak ingin viral karena apa? Ya sudah. Toh menariku juga tidak memakai bulu mata, tidak memakai blush on, tidak memakai lipstick, ya kan? Cuma seperti ini saja. Karena apa? Dalang topeng dimanapun, baik itu di Losari, di Gegesik, di Slangit, di Indramayu, di Kreo, di Bongas, di Majalengka, di Beber, itu sebetulnya dalang-dalang topeng zaman dahulu melakukan sesuatu tidak ada tendensi apapun. Kami menari tujuannya hanya meritualkan diri, koneksinya hanya untuk Tuhan, tubuh sebagai medianya, dan semesta sebagai panggungnya. Jadi masa bodoh orang mau menilai kita bagus silakan, tidak juga silakan itu. Tidak Karena- pakai kurator maupun kritikus ada, ya. Pak, iya. Oh, itu dosanya Nah, itu. kurator sama kritikus. Maka dari itulah kemudian energinya dengan sendirinya keluar, bisa dirasakan oleh yang mengapresiasinya. Sepertinya berarti turun-temurun. Turun temurun, Sudah cuel-cuel tapi tetap menarik. Belum, masih terawat. masih Sangat terawat karena ya. itu. Dan nah dipakai itu, kan? Nah itu loh Pak. Dipakai. Saya baru nemu jawabannya. Itu karena jasanya beliau Cak Nun. Saya tuh selama ini bertanya-tanya, kenapa ya kok barang-barang yang emak wariskan kepada saya kok masih awet gitu. Padahal wujudnya kan apa namanya? Bahan bakunya kan dari kayu. ya. Pasti kena rayap dan yang lain-lain. Ternyata ritual yang kami lakukan, ritual ngukuf setiap kami sore itu yang menjadikan awet hingga sekarang. Kenapa? Asap dari kemenyan itu mengandung zat yang bisa mengawetkan kayu. Itu jawabannya sebetulnya. Bukan karena mistiknya. Itu Itu jawaban sebenarnya- yang logisnya. Bisa terbaca oleh Hollywood tadi ya. Itu. Saya kira itu. Kita nggak Itu, membaca. iya. Jadi urusan kodam itu sebetulnya kami membaca, menyebutkan semua kodam itu tujuannya adalah mendoakan, apa namanya ya, kalau mendoakan tawasulan, kalau istilahnya tuh. Nah, tawasul itu Tawasul, bukan iya, memohon iya. lagi, sudah mengemis pada Iya, Tuhan. iya. Bayangkan, Iya. itu tawasul itu ngemis sudah. Nah, ini saya kira tadi bahasa kodam. Kodam itu sekarang kodam ya. Kodam, sekarang Mbak. dibiayai negara. Namanya influencer. Ini memberi jembatan, ya. Memberi jembatan, ditepuk langsung begini, langsung dipukuli di jalan. Kenapa iya, terjadi sejarah begitu? iya, Karena iya. ini godam. Iya, Tapi godam waktu itu belum digital. Ya. Intinya kan mempengaruhi orang, memberi manit. Kenapa Deddy Corbuzier pengikutnya 15 juta? Karena dia plus ilmu godam. Gitu loh. Nah, saya tidak punya pengikut, tapi saya analis. Karena saya dari ini Gita Wirjawan begini. Jadi nah untuk saya biasa, cuman saya nggak punya follower banyak. Karena saya tugasnya menebak kekuatan Gita Wirjawan, Deddy Corbuzier, termasuk Pak Muldoko. Kenapa ada? Dulu harusnya Kominfo, iya. harusnya Menteri Penerangan Iya, dihapus iya, Gus Dur, iya, bener iya. itu. Iya, Tapi iya. sekarang namanya bukan penerangan lagi setelah iya, iya. dibubarkan. Kominfo sekarang namanya kantor staf presiden mungkin isinya influencer misalnya. Iya, iya, Itu saya kira perubahan-perubahan yang kita harus mengikuti kebutuhan terminologi sosial baru gitu loh. Jadi termasuk ini Terminal Mendut adalah dalam rangka kita punya teman Bri Redana Kompas, punya teman Seno yang Kompas sama Tempo itu termasuk promotornya Lima Gunung. Jadi kami itu jadi seniman gara-gara punya temen wartawan tulis Bre maupun Seno. Tapi kita sekarang butuh baru menyiarkan sendiri gitu loh. Wartawan cetak kertas diwawancara wartawan desa rame-rame tapi nggak bayaran semua misalnya. Tapi Misalnya gitu. ini benar-benar tanpa rencana kan Pak? Tiba-tiba beliau datang gitu kan? Oh, nah ini nggak rencana. Oh, nggak Rencananya 2 hari lalu Minum apa-apa. kopi tadi. Gitu. Saya Tapi kan beruntung ya, hubungan Pak, saya ya. Iya. 10 tahun saya terlibat dalam Borobudur Writers. Oh, iya. Dan saya harus jujur mengatakan bahwa roh saya, kegembiraan saya, passionnya
selama kegiatan banyak kan Borobudur, banyak internasional macam-macam, Donangkaran, Ketmo, supermodel, wah orang top Richard Chamberlain datang sini, Zubin Mehta, wah sutradara Hollywood kan puluhan ke rumah sini barang kan. Tapi dari semua kegiatan itu saya nggak nyebut Sandiaga, meskipun terlanjur disebut. Saya nggak nyebut Yahya, saya nggak nyebut Dahlan Iskan, tapi saya harus jujur, yang melahirkan 10 buku dan monumental dalam sejarah Indonesia di Borobudur kebetulan Seno dan kawan-kawan. Nah, itu fakta, rezekinya fakta. saya loh Pak. Fakta bisa ketemu itu. beliau. Iya, Kalau iya. gubernur lain ya pengen seperti itu, iya, tapi mungkin masih bingung ngajaki orang pinter, ngajak iya. yang ahli godam. Ahli itu butuh loh. Padahal kita ini ahli godam, Pak Sitra. Dia bingung tuh Pak Sitra punya gedung terbaik se-Jawa Tengah, Iya. bukan se-Borobudur Iya, lagi. iya. Tengok gitu. Tertua, tapi kan mungkin wali kota, bupati, gubernur belum mengerti kekuatan lokalnya gitu. Jadi nggak ngajak Pak Sitras, nah, Pak Sitras saya ajak. Yang tahu wali itu hanya wali. Iya. Gitu, kan gitu. Kalau dijelaskan bukan wali memang nggak paham malah Iya. ribut. Malah ribut. Kalau ilmunya nggak sama nggak usah jelas, Iya, ditunggu aja gitu. Saya kira itu. Terima kasih sekali kepada Seno, pada Pak Sitras, pada Nani Losari yang selalu menunggu festival Lima Gunung. Ini juga aneh ini, berangkat sendiri saja karena nggak punya duit. Terus agak punya duit berangkat sama penari Rame-rame. 56 Iya. tapi nggak punya duit untuk ngajak yang gamelan. Nah ini gamelannya entah yang keberapa, pengerawitnya itu sudah pada marah sama dia karena nggak diajak di festival Lima Gunung. Iya. Saya kira itu kesadaran bupati se-Indonesia. Nah, itu Pak. Ya, bukan Terima Bupati kasih loh, Pak. Cirebon loh, Iya. bukan Bupati Cirebon, Bupati se-Indonesia memang belum bisa memilih warganya yang mutiara atau tembaga. Itu jangan disalahkan. Wong kampus saja masih salah-salah, kok Bupati, kasihan Bupati Wali Kota. Nah, itu saya kira itu, saya tutup. Terima kasih Bapak Muhammadiyah. Bapak NU ya, Bapak NU. Nadiyin, Pak. Nadiyin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.